Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang cukup panjang. Mungkin ada panjang waktunya sebentar. Anda bacakan riwayat sempurna dari hadis ini, tabarrukan bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini berbunyi wa an Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Asin radhiyallahu taala anhuma annahu qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma'ishtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi taqulu dhalika faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala fa innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr qultu inni atiqu afdala min dhalik qala fasum yawman wa aftir yawman qultu fa inni utiqu afdala min dhalik qala fasum yawman wa aftir yawman fadhalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam wa fi riwayatihi huwa afdalus siyami faqultu fa inni utiqu afdala min dhalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dhalik wa li an akuna qabiltu 3 ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail qultu bala ya Rasulullah qala falam taf'al thum waftur wa nam wa qum fa innaka li jasadika 'alayka haqqan wa inna li 'aynayka 'alayka haqqan wa li zawjika 'alayka haqqan wa inna li jawrika 'alayka haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha fa inna dhalika siyamud dahri fashaddadtu fashuddida 'alayya qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan qala sum siyaman nabiy Allah Daud wa la tazid 'alayhi qultu wa ma kana siyamu Daud qala nisfu ad-dahr فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم النبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وإقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأوه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأوه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأوه في كل 7 ولا تزيدوا على ذلك فشددت فشدد علي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد 3 وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده ويسألوها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقاني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأ يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم
kullu hadhihi riwayah sahihah mu'dhamuha fi sahihaini wa qalilun minha fi ahadihima. Itu hadisnya panjang banget. Hadis ini menceritakan Abdullah bin Amr bin As ketika Nabi SAW bertanya kepadanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Amr bin As. Dan ibadah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini sangatlah banyak dan di luar kemampuan seseorang. Bayangkan saja bahwa ia melakukan puasa hampir setiap hari dan sholat malam hampir setiap malam. Berarti kalau setiap malam sholat malam, tidurnya sedikit dari awal lail sampai akhirul lail. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan kepadanya, puasalah sebisanya, jangan puasa setiap hari, dan menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk puasa Daud. Jadi di antara riwayat yang dibacakan tadi, puasa Daud itu pahalanya seperti orang berpuasa setengah tahun. Karena sehari puasa sehari batal, sehari puasa sehari batal. Jadi kalau orang melaksanakan puasa Daud, setengah tahun dia puasa, dan itu pahalanya sudah luar biasa. Tetapi kata sahabat tersebut, ya Nabi Allah, inni atiqu ala dzalik. Dalam riwayat, inni ajidu quwwatan, saya bisa setahun penuh puasa. Tetapi Nabi SAW mengatakan, cukup. Ada puasa yang apabila engkau lakukan sebulan 3 kali, pahalanya seperti 30 hari. Puasa apa itu? Ayamul bid, 3 hari. Tetapi 1 hari puasanya 10. Berarti kalau 3 kali 30. Tidak usah puasa setiap hari 30 hari. Cukup lakukan sebulan berapa kali? 3 hari. Itu sudah mencakup puasa sebulan. Tetapi kata Abdullah bin Amr bin As, saya mampu lebih daripada itu. Dari riwayat yang disebutkan tadi bahwa sahabat ini menyanggupi ibadah melebihi yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sampai mengatakan, ketika aku kekeh kepada Nabi ingin melakukan itu, seakan-akan jadi berat bagiku. Jadi ini salah satu di antara akhlak sahabat. Lihat, sahabat itu rakyat, Rasulullah itu pemimpin. Rakyatnya berlebihan dalam bekerja, ya tidak? Sudah diberikan keringanan tapi nggak mau diberikan keringanan. Sedangkan pimpinannya memberikan keringanan yang luar biasa. Ini berbalik di negeri kita. Kalau di kita, pimpinannya susah memberikan keringanan, kitanya banyak meminta keringanan. Betul tidak? Kalau zaman dulu Rasulullah itu memberikan keringanan, walaupun sahabat itu mampu, tapi kata Rasulullah, nggak usah 3 hari aja, saya mampu sebulan 3 hari aja, saya mampu ya Rasulullah. Kalau kita sekarang berbalik, ketika kita minta keringanan susah, kitanya ingin ringan terus. Nah, ibadah yang dilakukan oleh Abdullah bin As itu dijelaskan dalam riwayat terakhir. Ternyata Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat yang lain mengatakan, ankahani abi mra'atan, aku dinikahkan oleh ayahku dengan seorang wanita yang cantik, seorang bangsawan. Di sini awal mula masalahnya. Wa kana yata'ahadu kanata, dan bapakku ini selalu mendatangi istriku untuk menanyakan bagaimana aku. Jadi bapak saya menikahkan saya dengan wanita yang cantik, bangsawan. Dan setiap hari bapak saya nanya ke istri saya, gimana anak saya? Jadi minta testimoni ke siapanya? Ke minantunya. Apa kata minantunya? Ni'mar rajulu min rajulin. Pokoknya suami saya ini adalah suami yang luar biasa, sempurna. Lam yata' lana firashan. Tetapi saking sempurnanya sampai saat ini saya belum disentuh-sentuh. Nah, di sini masalahnya. Jadi riwayat ini dijelaskan di akhir awal mulanya itu ketika istrinya Abdullah bin Amr bin As mengeluhkan bagaimana wanita cantik ini enggak dicoel-coel. Walam yata'lana firashan. Jadi belum pernah tidur berdua, itu enggak ada. Jadi waktunya sibuk ngapain? Ibadah. Sibuk ibadah. Bahkan menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Kalaupun tidak, bagi murojaah, siangnya nyimak, malamnya murojaah. Masya Allah, ada sebuah kisah.
seorang ikhwan yang pula pilih dia akhwat karena punya kriteria ingin punya akhwat. Istrinya 30 juz, mutqin, tajwidnya bagus, hafal Al-Quran luar biasa. Sedangkan suaminya hafal 3 juz. Alhamdulillah dapat istri 30 juz, mutqin, luar biasa beragama. Apa yang terjadi? Setelah menikah, istrinya selalu meminta murojaah. Dan suaminya selalu takut kalau membaca Al-Quran di hadapannya. Kenapa? Karena istrinya lebih kuat tajwidnya dan jago tajwidnya dibanding suaminya. Gak ada waktu masak. Kenapa? Maaf Abi, 5 juz lagi. Masya Allah. Kalau ini kebalik, suaminya yang ibadahnya luar biasa sampai istrinya tidak disentuh-sentuh. Walam yufattish lana kanapan mundu ataina. Semenjak menikah ya, gak disentuh-sentuh, gak ada tidur berdua. Falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika lin-nabi. Karena mungkin gimana ya suami istri tapi suaminya malah sibuk. Kalau ana husnuzon antum juga demikian. Ya. Maaf, sedang ada tugas. Sedang murojaah. Enggak ada cuti bagi saya. Tadi pagi walimah, besok langsung ngajar. Saking semangat beribadah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdullah ibn Amr bin As, bagaimana kamu puasa? Alhamdulillah puasa setiap hari. Waduh, bahaya. Pengantin baru puasa setiap hari. Malamnya dipakai murojaah, siangnya puasa. Siapa yang menderita? Istrinya. Qala wa kaifa takhtim? Bagaimana kamu menghatamkan Al-Qur'an? Kulla lailatin. Setiap malam aku hatamkan Al-Qur'an. Berarti siangnya puasa, malamnya menghatam Qur'an. Wa dzakara nahwa ma sabaq. Kemudian disebutkan saya puasa, kemudian tidak ada waktu kecuali beribadah. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahli subuh alladhi yaqra'u. Kemudian mentasmi'kan lagi kepada keluarganya sepertujuhnya Al-Qur'an. Liyakuna akhafa alaihi bil lail, karena nyicil nanti malam biar tidak terlalu banyak, dicicil dari pagi, dari siang. Puasa, ngapal Quran, murajaah Al-Quran. Wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa. Kalau seandainya lemah, maka Abdullah bin Amr bin As pun membatalkan puasanya tapi dikodok dengan puasa yang lain. Subhanallah. Ternyata hal seperti ini tidaklah dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Beribadahlah secukupnya. Karena kita memiliki hak. Contoh di sini dalam riwayat, saking banyak riwayat ini, wa inna li zawrika haqqa. Keluargamu punya hak, tetanggamu punya hak. Faidahnya apa? Jangan jadi manusia tukang ibadah tapi tidak manusia sosial. Kita boleh sholat rajin, ngaji rajin, tapi harus tahu sosial juga. Antum keluarganya semuanya beribadah kepada Allah, tidak pernah memberikan waktunya kecuali untuk Allah. Kata tangga goreng, kadulur tenyaa, tidak ada rasa empati. Ini salah. Mungkin ibadah antum luar biasa, tetapi harus ada nilai sosial, bahwa tetangga kita memiliki hak bagi kita. Ada orang yang perlu kita datangi ketika sakit, ada orang yang perlu kita bantu. Jangan wah ibadah sampai papangi ge poho pokoknya nama saya mah ibadah, fokus. Jadi hidup haruslah seimbang. Kapan waktunya ibadah? Ya ibadah. Kapan waktunya berbaur dengan manusia? Ya berbaur. Kapan waktunya bermain dengan anak-anak? Ada waktunya bermain. Kapan waktunya ya mengajak istri keluar jalan-jalan? Ada waktunya. Jangan dibalik. Dibaliknya apa? Mainnya terus, main sama anak terus, kumpul sama tetangga terus, ibadahnya tidak ada. Jadi semuanya harus stabil. Jadi kehidupan kita di dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita ya ibadah holik, ibadahnya rajin, semua ibadah dilakukan, tapi jangan lupa bahwa keluarga kita punya hak, anak-anak kita punya hak. Harus ada waktu. Seorang ayah harus ada waktu bersama anaknya. Ya, seorang ayah harus ada waktu dengan istrinya. Tetangga kita juga punya hak dengan kita. Ibadah, amalan ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan kepedulian kita kepada sesama, terutama kepada keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
dalam beribadah kepada Allah dan memilihkan kepada kita ibadah-ibadah yang mulia yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lebih 5 menit seperti biasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.